Astagfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah. Wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Asy-Syifa, dan kita yang sama-sama kita hormati Sekretaris Masjid Asy-Syifa, dan yang ulun banggakan dan mudah-mudahan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah, yaitu jamaah Masjid Asy-Syifa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini ulun akan menyampaikan satu bahasan tentang kemuliaan bulan Rabiul Awal. Nah ini, alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal. Nah ini sudah hidup 10 kan. Nah, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang mulia. Kemuliaannya ini tentu erat kaitannya dengan kelahiran baginda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi kenapa bulan ini menjadi mulia? Karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di bulan yang mulia ini momen yang tepat untuk kita untuk menjadikan baginda Rasulullah itu sebagai panutan, sebagai teladan, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah ini. Jadi Rasulullah itu dijadikan suri teladan bagi kita semua dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Di antaranya yaitu tentang akhlak dan tentang kebersihan, kesucian hati. Karena baginda Rasulullah itu luar biasa akhlak beliau itu. Pernah bertanya seorang sahabat saat bertanya kepada istri beliau, Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Kata sahabat itu bertanya, "Wahai Ummu Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Nah, yang kita turuti ini bagaimana akhlaknya? Dijawab oleh Siti Aisyah, Ummu Aisyah radhiyallahu anha tadi, akhlak Rasulullah itu kata beliau, kana khuluquhul Quran. Nah, itu akhlak beliau itu apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Nah, itu luar biasa. Ini yang perlu kita ikuti. Dan kesucian hati beliau, ketulusan beliau, dan pastinya kata beliau, ketulusan hati, akhlak yang baik, tindakan yang baik. Nah, itu berawal daripada hati yang mulia, hati yang bersih. Nah, dalam hadis beliau juga disebutkan,
yang diriwayatkan oleh Bukhari yang Muslim. Ala wa annal jasada fil mudghatin ija sulkhat sulkhal jasadu kulluhu wa ija pasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Nah ini. Jadi kata baginda Rasul, di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya segumpal daging atau qalb. Kalau qalbunya itu baik, maka baik seluruh perbuatannya. Kalau rusak, berarti perbuatannya pun akan rusak. Nah ini jadi kita berusaha untuk selalu membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tidak baik seperti iri, dengki dan penyakit batin lainnya. Karena baginda Rasul, kalau kita mengikuti ittiba kepada baginda Rasul, beliau luar biasa akhlak beliau. Nah, bahkan dalam suatu riwayat, kesucian hati beliau itu, kemuliaan akhlak beliau itu, ketika suatu hari, nah itu di rumah beliau tidak ada makanan lah, di rumah baginda Rasulullah ini. Kebetulan hari itu tidak ada makanan. Lalu tiba-tiba datang seorang pengemis kepada baginda Rasul. Assalamualaikum. Nah, itu kan. Wahai Muhammad, kata pengemis tadi, kau ulun umpat makan di sini. Nah, padahal baginda Rasul pada saat itu tidak ada makanan di rumah beliau. Bertanya beliau kepada istrinya, wahai Aisyah, adakah kita bisi makanan di rumah? Nah, jadi habis itu dijawab oleh Aisyah, ulun lihati pang dulu ya. Sekalinya pas dilihati di dapur ada roti kering. Itu aja makanannya, roti kering aja. Nah terus bagaimana kemuliaan akhlak beliau, ketulusan hati beliau. Nah lalu roti kering tadi diambil oleh baginda Rasul, dikasihlah kepada pengemis ini. Nah ini yang perlu kita ikuti. Nah beliau luar biasa. Namun kita lain lah. Mun kita baca kadada, umum kita kadada juga, apalagi kita belum makan juga. Ada pengemis hendak minta makan, pasti kita berpikir, bah ya, udah juga belum makan lagi ya. Nah, lain. Nah itu. Kalau Rasulullah beliau lebih mengutamakan orang lain. Nah, tentunya di sini apa yang bisa kita ambil benang merahnya? Pertama, beliau lebih mementingkan orang lain, mementingkan kebahagiaan orang lain daripada beliau. Terus lagi beliau mengajarkan kepada kita bahwa kalau bersedekah itu jangan menunggu sugih. Menunggu sugih bersiakan ada sugih-sugih. Nah jadi pokoknya bila ada gretek hati atau apa kada kawa banyak sedikit. Nah ini. Nah jadi di situ Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersedekah juga di situ. Di saat beliau yang tidak ada makanan saja, cuma ada roti kering, sidin masih bersedekah lagi. Bayangkan satu-satunya makanan yang sidin sedekahkan. Saking pentingnya berbagi dan sedekah ini. Karena sedekah ini luar biasa. Sedekah ini meredam murkanya Allah. Sedekah ini banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah ini. Ada satu riwayat, itu ketika mayat itu ingin dibangkitkan ke dunia untuk apa? Untuk sholat kah? Ada. Untuk puasa kah? Ada. Ternyata untuk sedekah. Nah itulah kenapa sedekah ini sangat dianjurkan. Ini yang perlu kita teladani kepada baginda Rasul. Makanya Rasulullah itu kenapa beliau sangat baik kepada semua orang lah. Bahkan kepada non muslim pun tetap beliau baik, kepada manusia tetap baik. Karena beliau itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena beliau adalah rahmat untuk seluruh alam. Nah, itu di surah Al-Anbiya kalau nggak ada salah itu. Nah jadi penting kita lah, untuk meneladani baginda Rasul tadi,
sifat-sifat beliau tadi. Di antaranya itu tadi. Nah, bahkan juga dalam satu riwayat dijelaskan juga kesabaran beliau. Nah, ini ada seorang nenek-nenek yang ketika beliau itu lewat hendak sembahyang ke masjid, nenek ini meludahi lawan sidin. Nah, jadi meludahi, esok harinya meludahi. Maka rentang waktunya ini kada sebentar, lawas, kayak 10 hari, 20 hari. Nah, lalu baginda Rasulullah ketika lewat itu melewati rumah nenek tadi karena sudah tua. Nah, Rasulullah itu menghormati orang tua sidin lah, orang tua walaupun kayak apa kan, menghormati sidin. Lalu nenek ini ketika sidin hendak meludahi Rasulullah supaya nenek ini kena, jar Rasulullah ini berparak. Pada nang misalnya sidin berjalan sidin paraki supaya kena ludahan itu nah. Karena kata sidin tuh mengabulkan hajat orang ini bagus gitu. Apalagi orang tua sidin, kan di situ diceritakan apalagi orang tua kalau misalnya meludah itu kan kadang kalau salah jajak kan sidin, atau misalnya kehancapan terjungkang kan nah. Itu kan bayangkan sidin. Sampai ke situ mikirkan sidin, adakah kayak itu? Amun seorang ada orang jahat lawan kita, hendak ke masjid jalan sini ada yang jahat, ada jahat lawan kita, pasti kita berputar cari jalan lain. Paling kadang kayak itu dulu. Ada ini tetap sidin. Karena sidin di situ ada pelajaran di situ, sidin kadang mau sidin hendak mengabulkan hajat orang tadi. Bayangkanlah. Nah, itu baginda Rasulullah. Nah, terus lagi nenek tadi keesokan harinya, hari demi hari, minggu demi minggu sampai berbulan-bulan, lalu nenek ini tidak lagi meludahinya. Lalu Rasulullah ini mencari, mana lagi sidin ini yang meludahi aku aja? Kada ada lagi nih. Tanya ada kabar berita. Sang nenek tadi sakit. Lalu Rasulullah tahu kabar itu keesokan harinya sidin elangi ini tadi. Nah, ini beraba guring ininya kan. Terbangun ini tadi. Melihat Rasulullah. Kenapa aja bahasanya lah? Kenapa kamu di sini nah? Kenapa himung kamu lihat aku nang kayak ini? Aku panglu dari ikam taros. Ada sabar nih, sabar di sini. Kan biasanya nih itu emosian lah, sabar di sini. Aku di sini hendak rasa bujur mendoakan mudahan pian cepat sembuh, hendak memastikan pian baik-baik aja. Lagi, karena pian kada kawal lagi sidin nama anu sidin kan udah sidin. Nah, bayangkan Rasulullah. Nah, ketika melihat akhlak Rasulullah seperti itu, nenek ini tersentak beliau. Melihat akhlaknya mulianya beliau, mulianya Rasulullah, tersentak ini terdiam sidin. Lalu sidin tuh mengucap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini ulun akan beriman kepada sampean, akan masuk Islam, menyatakan Allah sebagai Tuhanku dan Rasulullah adalah sebagai utusan Allah. Langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya masuk Islam. Kenapa? Karena kemuliaan akhlak beliau. Nah, jadi itulah. Nah, jadi itu yang perlu kita teladani. Pertama, kita mudah-mudahan kita bisa sabar terhadap segala ujian, sabar terhadap orang-orang. Misalnya nih ada yang baik, ada yang tidak baik, itu semuanya kita tanggapi dengan baik. Nah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Nah, mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.